Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aulia dari Prodi ES Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen. Yang akan saya bahas pertama yaitu perencanaan strategis, yang kedua pentingnya perencanaan, yang ketiga hubungan perencanaan dan fungsi lainnya, yang keempat yaitu proses penyusunan perencanaan. Pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan seseorang atau suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya termasuk modal dan sumber daya manusia untuk pencapaian dari organisasi tersebut. Yang kedua yaitu perencanaan strategis meliputi 1. Penentuan visi dan misi, kedua persyaratan apa yang dibutuhkan, ketiga analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, keempat standar kinerja, kelima investasi terhadap SDM yang ada. Yang kedua, pentingnya perencanaan. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting, itu dibutuhkan di setiap tingkat manajemen. Dengan tidak adanya perencanaan, semua kegiatan bisnis organisasi akan menjadi tidak berarti. Penting perencanaan semakin meningkat mengingat ukuran organisasi yang semakin besar dan kompleksitasnya. Pentingnya perencanaan berfungsi sebagai berikut. Pertama, perencanaan memberikan arahan. Dalam proses perencanaan, tujuan organisasi didefinisikan dengan kata-kata yang sederhana dan jelas. Hasil yang jelas dari ini adalah bahwa semua karyawan mendapat arahan dan semua upaya mereka difokuskan pada tujuan tertentu. Dengan demikian, perencanaan memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Maksudnya, perencanaan selalu dilakukan untuk masa depan dan masa depan tidak pasti. Dengan bantuan perencanaan, kemungkinan perubahan di masa depan diantisipasi dan berbagai kegiatan direncanakan dengan cara terbaik. Dengan cara ini, risiko ketidakpastian di masa depan dapat diminimalkan. Yang ketiga yaitu perencanaan memfasilitasi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berarti proses pengambilan keputusan. Di bawahnya berbagai alternatif ditemukan dan alternatif terbaik dipilih. Perencanaan menetapkan target pengambilan keputusan. Keempat, perencanaan menetapkan standar pengendalian. Dengan menentukan tujuan organisasi melalui perencanaan, semua orang yang bekerja dalam organisasi dan semua departemen diinformasikan tentang kapan, apa, dan bagaimana melakukan sesuatu. Standar ditetapkan tentang pekerjaan mereka, waktu dan biaya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hubungan perencanaan dan fungsi manajemen lainnya. Fungsi dari manajemen yaitu ada 4. Pertama, pengorganisasian atau organizing merupakan penentuan sumber daya kegiatan, perencanaan dan pengembangan, penugasan, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, pengarahan, leading atau directing merupakan fungsi untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan yang harus mereka lakukan. Ketiga, pengawasan atau pengendalian, controlling merupakan penentuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen yang kedua yaitu perencanaan atau planning.
merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan perusahaan dan penentuan strategis, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Adapun fungsi dari manajemen yang penting yaitu penyusunan personalia atau staffing, merupakan penarikan atau rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Yang keempat yaitu hubungan dari perencanaan dan fungsi manajemen lainnya. Yang pertama yaitu 1. Hubungan perencanaan dengan pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerjasama, sumber daya, dan sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Contohnya, penyusunan personalia organisasi tidak dapat tersusun secara efektif tanpa perencanaan personalia. Yang kedua, hubungan perencanaan dengan pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor kekuatan, sumber daya, dan hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Ketiga, hubungan perencanaan dengan pengawasan. Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif dan sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Pengawasan juga menjadi bagian dari rencana baru. Tujuan setiap rencana adalah untuk membuat sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Yang ke D yaitu pembahasannya, proses penyusunan perencanaan. Proses penyusunan perencanaan 1. Formulasi misi dan tujuan. Yang kedua, analisis tujuan dan strategi. Analisis tujuan strategi dibagi menjadi 2 yaitu analisis lingkungan dan analisis sumber daya. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan strategi. Yang keempat, pelaksanaan strategi. Yang kelima, evaluasi dan pengendalian strategis. Itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.